Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya memang pagi ini memang hari yang mendung ya. Ada yang datang ke sini mungkin dengan eh, kendaraan, ada yang kehujanan dengan jas hujan. Memang sangat disayangkan memang pagi ini malah ada hujan seperti ini. Ada yang bilang ada yang banjir juga. Tetapi kita bersyukur kepada anugerah Tuhan bahwa kita bisa kembali ke sini, kembali beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita semua bisa dalam keadaan sehat, itu merupakan anugerah Tuhan. Kalau tidak ya mungkin ada yang kita bisa masuk ke rumah sakit dan lain-lain. Kita akan baca Alkitab kita dengan judul khotbah yaitu Yoab the Broken Person in Davidic Covenant, atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa Yoab adalah orang yang hancur di dalam perjanjian cerita Daud. Kita semua tahu Daud itu dalam perjanjiannya itu dia ada orang-orang seperti tentara-tentaranya, dan kita kali ini akan membedah Yoab. Mari kita buka 2 Samuel 20. Saya akan bacakan untuk kali Bapak Ibu Saudara, dan juga kita akan lanjutkan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan melompati beberapa ayat, lalu kita akan kembali kepada inti khotbah. Mari kita buka 2 Samuel 20. Saya akan bacakan yaitu mulai dari ayat 2, lalu kita akan melompat beberapa ayat. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian dari Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Mari kita ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikuti dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya Yerusalem, lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana, kemudian dimasukkannya ke dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak menghampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadap lagi kemari." Lalu kita lompat ke ayat 8. Lalu Daud berkata kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawa orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Peleti dan semua pahlawan menyusul dia. Maka mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Lalu kita lengkap ke ayat 11. Berkata Yoab kepada Amasa saat ia sudah berhasil menemui Amasa di ayat 10. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dan pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkan kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedangkan seluruh rakyat bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanya kepada perempuan itu, "Engkaulah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan? Dan apa yang ditetapkan oleh orang-orang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan."
Bukan begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkata perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu ia memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Baik, mari kita lanjut kepada ayat 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6. Baik, mari kita membaca. Saya akan bacakan untuk kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian juga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju. Lalu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Dan engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, yang membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangan membiarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami ingin mendengarkan sabdamu, dan juga atas pengorbananmu Kristus telah mati untuk dosa-dosa kami. Dan juga kami berterima kasih karena Roh Kudus membawa kami ke dalam Kristus. Tuhan, pada hari ini kami ingin menyampaikan sabdamu melalui topik yang ada dan juga perikop yang ada, supaya kami mengerti apa isi hatimu dan juga mengerti bahwa Kristus mati untuk kami. Dan juga Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini bisa mendengarkan dan menjelaskan isi hati-Mu dalam pagi ini. Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari saudara-saudara, seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa Alkitab bukan hanya kitab tentang orang-orang yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan seperti Daud, Salomo, Elia, dan para nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi Alkitab juga memberikan salah satu contoh, salah satu perspektif bahwa yaitu kejujuran tentang kegelapan hati manusia. Salah satu tokoh paling mengerikan dalam sejarah Alkitab kali ini, yang dibahas kali ini, bukanlah raja kafir, bukanlah penyembah berhala, dan bukanlah seorang yang menginvasi orang-orang kafir penyembah-penyembah iblis di masa itu, tetapi melainkan seorang panglima Israel sendiri, yaitu Yoab bin Zeruya. Yoab hidup dekat dengan raja pilihan Tuhan, yaitu Daud. Kita melihat bagaimana Daud diproyeksi Tuhan dan juga diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam masa-masa sulitnya. Yoab ini adalah keponakan Daud, anak dari Zeruya, dan dalam tradisi Yudaisme, Zeruya ini adalah salah satu kakak perempuan Daud, di mana saat kita semua tahu Daud itu dianggap remeh dan dianggap mati sajalah oleh ayahnya, dan dianggap remeh oleh saudara-saudaranya. Hanya Zeruya kakak perempuannya yang menyayanginya. Dan Yoab ini merupakan anak daripada Zeruya. Yoab hidup dekat dengan raja pilihan Tuhan. Ia berjuang demi kerajaan Allah yang dipimpin oleh Daud melalui kerajaan Israel. Secara lahiriah, ia memang sangat-sangat setia. Ia sangat patriotik. Tetapi itu hanyalah kesetiaan kepada Daud. Sedangkan berbeda dengan Daud, yaitu kesetiaannya terhadap Tuhan. Dan Yoab tidak bisa melihat hal itu. Dan dari sini awal yang hingga akhir ya,
kita bisa menemukan tragedi rohani yang sangat besar di dalam kehidupan dan dalam kekuasaan Daud, yaitu adalah panglimanya sendiri. Bagian ini kita menjadi 3, yaitu yang pertama kesetiaan tanpa hati nurani, yang kedua ambisi yang mematikan, dan ketiga kebutuhan terhadap kehendak Tuhan akibat ambisi. Saudara-saudara, Alkitab ini berbicara jujur tentang kegelapan hati manusia. Seringkali kita mencari keteladanan kesucian, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun Alkitab justru menyuguhkan cermin yang retak agar kita melihat pantulan diri kita yang sebenarnya. Salah satu tokoh paling mengerikan dalam sejarah Alkitab yang dibahas kali ini bukanlah raja kafir dari bangsa asing, bukanlah penyembah berhala yang jauh dari hukum Tuhan, bukanlah penyembah-penyembah berhala yang berusaha menghancurkan Israel, melainkan seorang panglima Israel sendiri, yaitu Yoab bin Zeruiah. Yoab ini merupakan adalah pilar kekuatan Israel. Ia berjuang di garis depan. Dia menyelamatkan Daud. Ia menghancurkan musuh-musuh Daud. Bahkan ia sangat-sangat setia kepada Daud. Tapi ironinya adalah Yoab ini adalah contoh ekstrim bagaimana gambar Allah yang sudah rusak saat kita semua tahu Adam, saat dia berusaha memakan buah pengetahuan, dia berusaha menjadi seperti Allah dan dia ingin mengetahui Allah itu bagaimana. Tetapi justru akhirnya dia tidak siap, dia memberontak sehingga dibuang daripada Eden. Lalu kita bisa melihat contoh ekstrim gambar Allah yang sudah rusak itu dalam pribadi Yoab. Ia memiliki kemampuan memimpin yang hebat, namun kemampuannya itu tidak lagi diarahkan untuk memuliakan Tuhan, melainkan memuaskan kemanusiaan yang sudah jatuh. Kita semua percaya dalam doktrin kita, dalam gereja kita yaitu gereja Reformed of Evangelical, bahwa manusia itu sudah sangat jatuh secara doktrin kita, bahwa manusia itu sudah rusak total akibat Adam. Dan Yoab di sini adalah kemampuannya dia benar-benar hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli akan Tuhan, padahal Tuhan yang memberi. Dia bisa memimpin, Tuhan yang memberi anugerah melalui Daud supaya Yoab bertobat. Tapi tidak. Yoab mewakili orang yang hancur di dalam kekuasaan lingkar Daud, dalam Davidic Covenant. Kehancuran bukan ia karena tidak berdaya, melainkan karena ia terlalu percaya kepada kekuatannya sendiri. Saya mengambil referensi dari buku Richard Pratt menjelaskan bahwa ketika manusia kehilangan orientasi terhadap martabat yang benar di hadapan Allah, mereka akan mulai membangun martabat palsu di atas darah dan kekuasaan. Yoab melakukan ini karena ia hanya merasa berharga ketika ia memegang pedang. Dia mengontrol keadaan. Ia harus, bahkan demi hal itu, ia mengabaikan kebenaran, ia mengabaikan kesucian. Ia tetap menumpahkan darah karena dia berpikir bahwa di masa-masa saat Daud luntang-lantung karena akibat tekanan Saul, memang itu masa-masa perang, sehingga itu membentuk perspektif Yoab. Mari kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu kesetiaan tanpa hati nurani. Yoab ini benar-benar adalah contoh yang tragis daripada kesetiaan dan yang kehilangan jiwa dan hati nurani. Ini sangat tragis karena dia dibentuk di dalam masa-masa perang, di mana masa-masa Daud terbuang, di mana masa-masa Daud luntang-lantung ke Filistin, ke kerajaan Filistin, jadi tentara bayaran, lalu kembali kepada ke kerajaan Israel, sehingga dia harus mengukuhkan di mana masa-masa saat Saul akhirnya mati dan lain-lain. Ia sudah kehilangan jiwa dan hati nurani jauh sebelum 2 Samuel pasal 20. Ia tampil dalam Samuel 20, ia tampil sebagai panglima yang sigap menjaga kerajaan Daud dari pemberontakan Seba bin Bikri. Tapi di tengah perjalanan kesetiaannya, ia membunuh Amasa dengan cara yang licik dan keji. Ia menyebut Amasa saudaraku, ia memegang janggutnya sebagai tanda damai, lalu menikamnya sampai mati tanpa perintah raja, tanpa pengadilan. Inilah kesetiaan yang tidak lagi dikendalikan oleh takut akan Tuhan. Ia setia kepada kerajaan secara lahiriah, tetapi hatinya tidak tunduk kepada Allah yang mempunyai kerajaan itu.
Yoab menunjukkan bahwa manusia berdosa mampu melakukan tindakan-tindakan yang tampak benar dan berguna bagi umat Allah. Namun dengan motivasi yang telah tercemar oleh dosa. Kita semua setuju, tidak ada manusia yang sempurna karena akibat kejatuhan Adam. Dan ini akan terjadi dalam gereja, ya kan? Kadang dalam gereja ada orang-orang yang bertindak seolah-olah ia dipakai oleh Tuhan. Secara logika kelihatannya dipakai oleh Tuhan. Secara logika ia benar. Tetapi saat kita ulik-ulik lagi, saat kita coba menggali, orang itu justru malah hanya untuk dirinya sendiri. Yang dilakukan Yoab di sini adalah demi kesetiaan terhadap Daud. Karena kita sudah melihat bahwa Amasa itu menunda-nunda. Dan di perikop sebelumnya Amasa itu adalah panglima Absalom. Yoab itu gak percaya. Dan juga Amasa ini sepupunya Yoab. Tapi justru Yoab itu gak peduli gitu. Yoab juga gak percaya karena Amasa ini diampuni oleh Daud. Memang Amasa diampuni, ada yang mengatakan bahwa itu secara politis. Dan ada yang mengatakan bahwa Daud itu mengampuni secara murni. Tetapi apapun alasannya, baik secara politis maupun alasan secara murni dari hati Daud, kita melihat bahwa Yoab ini gak bisa terima apapun keputusan Daud. Dan Yoab itu berpikir bagaimana cara yang terbaik. Amasa melakukan ini mungkin ada ketidaksetujuan terhadap Daud, atau mungkin dia berpikir ya bagaimana, ini kan dia melawan rakyat sendiri, dia bimbang, ada kemungkinan hal seperti itu. Tapi Yoab tidak peduli. Yang penting kerajaan Daud, yang penting stabilitas. Membunuh orang saya gak peduli. Meskipun sepupu ya saya gak peduli. Yang penting stabilitas kerajaan Daud, yang penting kesetiaan terhadap Daud. Akal budi Yoab ini sebenarnya benar-benar bekerja. Dia orang jenius, jenderal yang jenius, keberanian yang hebat, tetapi nuraninya telah mati. Kesetiaan yang tidak disertai hati nurani rohani yang keikat kepada Tuhan akan selalu berakhir pada kekejaman. Kekejaman. Yoab menjadi sangat kejam, karena ketika Allah tidak menjadi pusat ketaatan, manusia akan menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Yoab tidak melayani kebenaran Allah, ia menggunakan kebenaran sebagai alat untuk melayani dirinya sendiri. Banyak sekali kalau kita lihat di dalam dunia ini, contoh kita seperti Hitler atau seperti Stalin. Stalin menggunakan kebenaran realita yang ada dalam Uni Soviet, dalam Rusia saat itu, di mana rakyat itu dari hasil revolusi Lenin itu bisa meruntuhkan kerajaan, sehingga rakyat bisa seperti kelihatannya itu tidak ada kelas. Tapi justru malah Stalin ini menggunakan kebenaran untuk melayani pribadinya, kayak ambisi pribadinya, kebenaran realita yang ada. Sama seperti dalam Alkitab, Yoab tidak melayani kebenaran Allah. Ia menggunakan standar kebenaran yang sudah rusak karena dosa, sehingga di dalam manusia itu standar kebenaran kita tuh terkadang seperti sangat abu-abu. Otoritas manusia adalah otoritas yang dipinjam bersifat perwakilan dan selalu berada di bawah otoritas Allah. Ketika kekuasaan ini dilepaskan dari tujuan ini, yakni memelihara martabat kehidupan sesama, kekuasaan menjadi alat penindas yang rusak. Disinilah Yoab menjadi contoh yang sangat-sangat jelas untuk sebagai orang-orang Israel. Dan kalau kita melihat Yoab seperti ini, memang sangat ironi, dan juga dia mulai membenarkan tindakan-tindakannya. Tetapi kalau kita kembali kepada pribadi Kristus, pribadi Kristus adalah pribadi yang justru kesetiaannya melampaui hati nurani manusia. Ia adalah Allah yang turun ke dunia. Ia setia kepada kita karena kesetiaan Tuhan justru digenapkan dalam Kristus. Di mana Kristus dengan hati nuraninya, ia mengasihani yang berdosa. Ia memang sangat membenci dosa karena ia adalah Allah yang kudus, tapi justru ia mengasihani yang berdosa karena memiliki hati nurani yang melampaui hati nurani manusia. Dan di sini adalah kalau kita kembali benar-benar pribadi Kristus dengan hati nuraninya,
Justru ia rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Kalau kita bandingkan dengan Yoab, jika ia merasa menjaga kerajaan dengan cara-cara yang kejam, dengan akal budi yang manusia yang sudah rusak, justru Yesus Kristus menjaga kerajaannya dengan mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya menjadi cemooh bagi para orang-orang Farisi untuk menjangkau orang-orang yang berdosa, untuk memperluas dan menjaga kerajaan Allah. Karena ia diutus oleh Bapa untuk menjadi korban penebus dosa supaya manusia itu kembali datang kepada Bapa, dan melalui Kristus kita dipersatukan kepada Bapa. Poin yang kedua, ambisi yang mematikan. Akar kekejaman daripada Yoab adalah ambisi yang tidak pernah ia salibkan. Pembunuhan Amasa bukan sekedar tindakan yang spontan, melainkan buah dari ketakutan kehilangan posisi dan ketakutan akan kekalahan daripada Seba bin Bikri. Jika Seba berhasil mengalahkan Daud yang tidak kehilangan posisi, ia akan mati. Seandainya pun tidak mati, ia akan dipermalukan. Dan ia sangat takut kehilangan itu, dan dia juga sangat-sangat takut jika Daud yang mati dan Daud dipermalukan. Karena kesetiaan dia itu sangat-sangat tinggi kepada Daud. Dan ambisi dia adalah membunuh siapapun yang menghalangi Daud. Bahkan itu anaknya sendiri. Tetapi sayangkali ambisi Yoab ini berdasarkan menurut pemikiran dia siapa yang cocok untuk Daud. Siapa yang cocok di dalam lingkar Daud. Sedangkan Daud memang terkadang secara politis memilih-milih. Tapi kalau kita baca dalam Mazmur, dia sangat-sangat bergantung kepada Tuhan untuk bagaimana dia memilih. Sehingga dalam kekuasaan politiknya, ia menggunakan hikmat dari Tuhan. Berbeda dengan Yoab menggunakan hikmat manusia untuk ambisinya. Maka ambisi itu membunuh, ia bukan hanya membunuh Amasa, tapi juga membunuh Abner, panglima daripada Saul. Sayang sekali kalau kita menegaskan bahwa kehendak manusia yang sudah jatuh ini tidaklah netral dan seringkali berpihak kepada kita, memihak diri sendiri ataupun memihak kepada dosa dari ambisi kita, dan selalu condong kepada diri sendiri. Ambisi Yoab bukan sekedar keinginan untuk berhasil, melainkan dorongan untuk berdosa, untuk mempertahankan diri dengan cara apapun. Gereja yang berusaha mempertahankan diri melalui kejahatan, itu bukanlah gereja lagi, melainkan itu sinagoga setan. Gereja menggunakan ambisi yang mematikan. Gereja yang mempunyai ambisi mematikan, yaitu menggunakan teologi kemakmuran, prosperity teologi. It's not church, it's a trash. Itu bukan gereja, itu sampah. Dan itu sinagoga setan. Itu sinagoga setan. Karena teologi kemakmuran itu justru menjadi ambisi yang mematikan bagi gereja. Dan juga di sini, ini ambisi yang mematikan yang sama seperti Yoab. Yoab itu berambisi di dalam kerajaan Tuhan sehingga dia menggunakan segala cara hal yang jahat. Dan juga gereja yang melakukan hal yang seperti Yoab, yaitu gereja-gereja yang menggunakan teologi kemakmuran, gereja-gereja liberal. Gereja-gereja itu adalah bukanlah gereja, melainkan sinagoga setan. Ia bukanlah ditahbiskan dari kuasa Tuhan, melainkan daripada kuasa setan. Dan mereka itu adalah gereja-gereja yang serigala berbulu domba. Inilah bahaya jika ambisi yang mematikan itu menjadi ambisi rohani. Seorang dapat bekerja bagi kerajaan Allah, memenangkan peperangan bagi umat Tuhan, tetapi pada saat yang sama menghancurkan orang lain demi mempertahankan kekuasaannya. Dia merasa kekuasaan itu absolut, padahal kekuasaan dia itu adalah mandat dari Tuhan. Kekuasaan dia haruslah tunduk kepada Tuhan. Sedangkan Yoab ini ambisi yang tidak tunduk kepada Tuhan dan selalu menuntut korban. Seperti ini ambisi macam apa? Ini ambisi untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan yang
melalui pemerintahan Daud, atau ambisi dirinya sendiri dibalut-balut, dibungkus seolah-olah ambisi yang murni untuk Daud. Tapi seringkali korban daripada ambisi yang mematikan itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melindungi umat pilihannya. Kita percaya dalam unconditional election, bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Tuhan juga menyediakan orang-orang dipakai untuk melindungi umat pilihannya. Namun seringkali dalam kehidupan ini, dalam realita dunia yang sudah berdosa, orang-orang yang dipakai Tuhan juga adalah orang-orang yang menjadi ironi, bahwa orang-orang yang memiliki ambisi yang sangat mematikan. Poin yang ketiga adalah kebutaan terhadap kehendak Tuhan dari ambisi. Ambisi yang mematikan itu bisa menghancurkan perasaan kita terhadap kehendak Tuhan. Puncak kehancuran rohani Yoab terlihat ketika ia mengepung Abel Maka. Ya, kita melihat sendiri dalam perikop tadi. Ya, rela menghancurkan kota, bahkan itu menjadi pusaka Tuhan, milik pusaka Tuhan. Apakah Yoab tahu itu milik pusaka Tuhan? Ya tahu. Dia tahu. Tapi dia tipikal orang yang, Yoab itu orang yang tipikal tidak segan-segan menghancurkan segala apapun, bahkan itu berkaitan dengan Tuhan pun, berkaitan dengan milik Tuhan pun, ia akan hancurkan demi ambisi dia. Ambisi dia itu apa sih? Yoab itu ambisinya satu. Bagaimana cara dia setia dan diakui oleh Daud. Bagaimana cara ia menjaga tahta Daud. Karena dia melihat Daud itu sebagai orang yang menaikkan derajat keluarganya. Sebagai orang yang justru membangkitkan dia dari keterpurukan, kemiskinan, teror. Makanya ambisi dia itu ambisi bagaimana cara melindungi Daud. Tapi justru kalau kita benar-benar membaca Alkitab, Daud itu juga salah satu gambaran tipologi Kristus yang akan datang. Ia mengangkat kita dari dosa, dari kubangan lumpur, untuk supaya kita dilayakkan, dibersihkan melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya, ia mengangkat kita supaya kita bisa dilayakkan dan dipersatukan dalam Allah Bapa, kepada Allah Bapa. Dan juga tanpa Kristus mengambil kita dari kubangan lumpur yang berdosa, sangat-sangat tidak mungkin kita bisa berdamai, bersekutu dengan Bapa di surga. Karena hanya melalui Kristus, karena Kristus satu-satunya mediator. Saat ia mengambil orang-orang itu, para murid itu seperti siapa yang paling bisa duduk di kanan di kiri Yesus. Justru Yesus Kristus menegur bahwa yang terutama harus menjadi yang pelayan, yang tertinggi harus menjadi yang terendah. Barang siapa yang ia ingin menjadi yang tertinggi, maka ia haruslah menjadi yang terendah untuk melayani. Kristus mengatakan seperti itu. Sehingga Kristus itu menghancurkan ambisi daripada murid-muridnya yang seperti siapa yang terutama dalam kerajaan Kristus. Yoab ambisinya adalah menjadi yang terutama di dalam kerajaan Daud, karena Daud sudah mengambil dia daripada kemiskinan, daripada ketidakadilan, daripada keterpurukan yang dialami oleh ibunya Zeruya dan adik-adiknya dan dirinya sendiri. Makanya itu ambisi dia bagaimana cara menghancurkan dan menjaga supaya kerajaan Daud itu tetap stabil, tetap utuh, tetapi di dalam perspektifnya dia. Dalam teologi reform, ini menunjukkan bagaimana manusia berdosa dapat dipakai Allah sebagai alat tanpa pernah mengalami pembaharuan hati. Ironinya adalah Yoab alat yang dipakai oleh Tuhan tanpa mengalami pembaruan hati, dan itu sangat ironi dalam tahta Daud. Dan tanpa anugerah Allah yang mengubahkan,
manusia akan tetap buta terhadap kehendak Tuhan sekalipun ia berada di pusat pekerjaan Allah. Yoab itu benar-benar berada di pusat pekerjaan Tuhan, di mana Daud dipilih oleh Tuhan. Bagaimana Daud mendapat janji Tuhan yang kekal bahwa kerajaannya akan kekal selama-lamanya dan akhirnya akan digenapi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi Yoab tidak pernah melihat gambaran besar itu. Dia berusaha mereka-reka gambaran besar itu tanpa pembaharuan hati yang supaya dia bisa rendah hati. Daud terlepas dari sisi politiknya, dari sisi kehidupan pribadinya, ya cukup amoral dengan Batsheba. Tetapi Daud tetap rendah hati di hadapan Tuhan karena ia tahu janji dia terhadap masyarakatnya, ambisi dia, it's always be and it's forever be di bawah kehendak Tuhan. Daud tahu dengan rendah hati, hidup dia, ambisi dia yang begitu besar, politik dia yang begitu kuat, itu always be and forever be under God providence, di bawah providensi Tuhan, under sovereignty of God, di bawah kehendak Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi dia tahu dalam kerendahan hatinya bahwa Tuhan itu mengontrol segala-galanya. Tapi Yoab itu sangat-sangat menolak hal itu. Bagi dia adalah dirinya sendiri yang pantas untuk memastikan bahwa takhta Daud itu bertahan selama-lamanya. Dirinya sendiri, Yoab itu seperti menantang Tuhan, menantang Yahweh, karena dia merasa bahwa dirinya lah yang layak karena ia setia kepada Daud gila-gilaan, setia yang sangat tinggi, kesetiaan yang benar-benar tinggi, dan melakukan bahkan bahasanya tangan hitamnya Daud untuk pekerjaan kotor Daud. Tapi justru terlepas Daud seperti itu, Daud punya rahasia kotor. Dia tahu, Daud tetap tahu bahwa apapun dari pekerjaannya, it's always be di bawah kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak berhasil, Daud sadar itu kehendak Tuhan, yang penting saya berusaha. Tetapi Yoab tidak. Akibat yang paling serius daripada kebutaan terhadap Tuhan, akibat ambisi pribadinya, yaitu adalah kematian Daud. Raja yang diurapi menjadi penilaian rohani yang lebih jernih dan tidak lagi dibungkus kepentingan politik. Daud tidak mewariskan dendam pribadi, melainkan tanggung jawab moral dan rohani yang justru cacat di masa pemerintahannya. Ia mengingatkan Salomo tentang Yoab bin Zeruya yang telah menumpahkan darah orang benar di masa damai. Kita tahu bahwa Abner dan Amasa itu nggak sepenuhnya benar ya. Tapi kalau kita kembali kepada pribadi Kristus, dalam doktrin kita unconditional election, kita semua itu sebenarnya tidak layak. Gak layak kita dibenarkan. Tapi justru Kristus layak melayakkan kita sehingga kita menjadi benar. Daud itu merupakan tipologi Kristus. Bahwa orang yang gak layak pun dia menjadikan benar. Bukan karena orang itu benar-benar layak karena berdasarkan perbuatannya, tapi karena rendah hatinya Daud. Karena ia tahu anugerah Tuhan. Bagaimana Daud mengerti anugerah Tuhan untuk dirinya yang rusak, maka dia berusaha juga seperti yang sama. Tapi dia juga tahu hukuman Tuhan akibat dirinya yang rusak itu seperti apa. Akibat dia menyeleweng. Tetapi makanya justru Daud ini mengingatkan Salomo tentang bagaimana Tuhan berkenan kepadanya dengan dirinya yang rusak, dan bagaimana Tuhan menghukum dia saat dia menentang Tuhan, menuruti kehendak kedagingannya, menuruti dosanya. Daud ingin bahwa ini merupakan tipologi Kristus, bahwa di satu sisi Kristus itu melayakkan orang-orang yang berdosa, dan di sisi lain ia menghukum mereka dan menegur mereka yang tidak berdosa. Yang berdosa. Tapi justru uniknya adalah Kristus sedang menghukum orang yang berdosa. Ia menggantikan posisi orang yang berdosa itu agar orang berdosa itu bisa mengenal dia. Ini merupakan
salah satu tipologi Kristus dalam Daud. Dan dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa kekejaman Yoab tidak pernah dianggap sepele di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud tahu dia tidak bisa menghukum Yoab, tapi dia tahu Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu membalas, Tuhan selalu menghukum orang-orang yang menentangnya. Dan di sini Daud ini sangat-sangat merasakan ironisnya bahwa panglimanya sendirilah yang menjadi sosok objek hukuman Tuhan yang begitu keras di dalam pribadinya. Pribadi Yoab merupakan peringatan keras bagi kita semua yang terlibat dalam pelayanan organisasi rohani yang kita tampak seperti sibuk dalam pekerjaan Tuhan, namun secara bersamaan kita memiliki kepahitan, kita memiliki dendam. Dan ini menunjukkan bahwa Yoab hanya melakukan ritual keagamaan. Kita bisa melakukan ritual keagamaan, datang ibadah, menyanyi, lip service. Bahkan kita hanya mungkin bisa manipulasi orang-orang yang ada dengan seolah-olah kita datang di mesbah Tuhan padahal hati kita penuh dengan kepahitan. Bahkan ironinya adalah Yoab itu lari ke mesbah Tuhan di akhir hidupnya, namun hatinya tidak pernah benar-benar bertobat. Dia hanya berharap bahwa dia berpikir bahwa dalam rumah Tuhan itu bisa mengelak dari hukuman Tuhan, tapi justru dalam rumah Tuhan kita bisa mendapat hukuman dari Tuhan. Itu realita yang ada dalam gereja. Gereja menegur orang-orang yang berdosa, tapi sekaligus gereja memberikan sarana anugerah bahwa selain teguran dan penghukuman Tuhan, gereja menjadi sarana anugerah pertobatan. Gereja yang hanya timpang dari salah satu terlalu mementingkan anugerah sehingga mengerdilkan penghukuman, yang di satu sisi mementingkan penghukuman dan mengerdilkan anugerah. Itu gereja yang benar-benar tidak mengerti bahwa Alkitab justru mengajarkan dua hal ini imbang. Dan sini Yoab ini ironinya adalah ia berada dalam kekuasaan lingkar Daud, di mana Daud mendapat anugerah Tuhan, sehingga kita tahu dalam perikop-perikop selanjutnya, di dalam pasal-pasal selanjutnya, Benaya dan Salomo itu merupakan orang dipilih Tuhan. Benaya dan Salomo adalah orang yang taat akan Tuhan karena melihat pribadi Daud yang taat akan Tuhan, berusaha mengejar hati Tuhan terlepas dia tahu dia memiliki ketidaksempurnaan, bahkan mungkin dia sangat-sangat melanggar perintah Tuhan seumur hidupnya. Tapi dia berusaha mengejar hati Tuhan. Sedangkan Yoab adalah ironinya adalah ia tidak pernah mengejar hati Tuhan, ia hanya mengejar ambisi. Dan ironinya ia berada dalam rumah Daud tetapi jiwanya milik daripada kegelapan. Ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam rumah Tuhan pun ada orang-orang yang seperti Yoab, orang-orang yang mungkin dalam sarana anugerah tetapi hatinya tidak pernah benar-benar menerima anugerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami telah mengerti isi hati-Mu, mengerti bagaimana banyak sekali pribadi-pribadi yang berada di dalam sarana anugerah tapi justru hatinya condong daripada ambisi yang berusaha melangkahi kehendak Tuhan. Kita belajar bahwa tidak semua orang itu benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ada mungkin yang sebagian orang itu menjadi alat Tuhan tetapi ia tidak benar-benar dipilih karena justru kekejamannya. Tapi Tuhan, berkatilah kami melalui firman ini. Berkatilah kami semuanya. Sekiranya firman ini menjadi landasan bagi hidup kami sepulang kami dari gereja. Semoga firman ini Engkau tanamkan dalam hati kami. Engkau tanamkan dan jadi jalan terang bagilah jalan kami. Tuhan, kami berdoa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita melihat bahwa Kristus mati, bahwa Kristus rela mencurahkan darahnya bagi kita. Dan Tuhan,
Kami berterima kasih karena Roh Kudus justru memperkenalkan kita kepada Kristus, dan Kristus mendamaikan kita kepada Bapa, sehingga kita dilayakkan di dalam menjadi anak-anak adopsi daripada Bapa karena kita berada di dalam Kristus. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.